boleh enggak cebok atau bersuci selain menggunakan air, tapi tidak juga menggunakan batu, seperti tisu, ya, tisu. Nah, ini ada hukum kias, ya, ada hukum kias dari bersuci menggunakan bab ini, menggunakan batu. Maka diperbolehkan menurut Imam Nawawi di sini di keterangan syarahnya. Maka diperbolehkan mengkias istinja selain menggunakan batu, tapi yang menyerupai batu, baik secara pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di kitabnya Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer, salah satu ulama dari Indonesia asli, dari Nusantara asli. Ya, makamnya bagi yang pernah mengunjungi atau yang ingin mengunjungi, menziarahi, makamnya itu ada di Tanah Abang. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, asalnya beliau dari Hadramaut, Yaman, seorang sayyid. Mengarang kitab salah satunya yaitu kitab Safinatun Najah yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik, fasal selanjutnya yang akan kita bahas atau yang akan kita aji pada hari ini yaitu mengenai istinja dengan media batu. Apa itu istinja? Istinja itu, ya kalau bahasa kita mah cebok, gitu ya, cebok itu istinja. Umumnya, ya, yang kita ketahui yang namanya istinja atau cebok itu menggunakan air, gitu ya. Yang umum di kita cebok itu menggunakan air. Padahal selain menggunakan air, ada media cebok selain air, yaitu menggunakan batu. Ya, kalau di kitab fikihnya itu khusus dibikin bab atau dibikin fasal membahas tentang bagaimana tata cara istinja atau cebok menggunakan batu. Ya, kalau apa sih yang melatar belakangi kok bisa sih cebok pakai batu? Sebab ya ini melihat pada apa ya, budaya, bukan budaya, situasi dan kondisi, gitu ya, situasi dan kondisi, terutama ya, terutama di kawasan padang pasir, ya, di kawasan yang susah air, ya seperti di Jazirah Arab, ya di Afrika, itu kan kawasan-kawasan yang susah air. Apalagi ketika di dalam perjalanan, kan kebiasaan bangsa Arab tempo dulu itu melakukan perdagangan jalurnya jalur darat karena belum ada pesawat, bawa-bawa kendaraannya onta, terus melakukan perjalanan sepanjang jalan ya padang pasir, nggak ditemuin tuh tempat persinggahan, restoran, ya kalaupun ada mungkin jauh tempatnya. Ya boro-boro ada WC umum, gitu ya, boro-boro ada WC umum. Ya pemukiman, ya untuk menemukan pemukiman susah.
Padang pasir, siapa bikin rumah di padang pasir? Gitu ya. Nah, maka dari itu ditemukanlah, gitu ya, tata cara cebok menggunakan batu. Wah, berarti bid'ah dong? Ya tidak, sebab itu juga ajaran dari Rasul, ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ilmunya, ya, ada hadisnya, ada hadisnya, nanti di depan ada hadisnya. Ya. Fi bayan istinja'i bil hajari wa huwa al-musamma bil mutahhiril mukhaffaf wa amal ma'ruf wal mutahhiril mutzil. Jadi yang namanya istinja dengan batu itu disebut juga dengan mutahhir mukhaffaf. Ya, mutahhir mukhaffaf. Mensucikan yang ringan. Mensucikan yang ringan. Nah, sedangkan istinja menggunakan air itu disebut mutahhir munzil. Ya, mensucikan yang menghilangkan. Ya, sebab secara logika hukumnya, mensucikan dengan batu, ya, membersihkan dengan media batu, yaitu hanya membersihkan yang tidak betul-betul menghilangkan semua zatnya. Ya, makanya disebut dengan mensucikan yang ringan. Sedangkan menggunakan air, gitu ya kasarnya kalau kata orang Betawi, sampai akar-akarnya bersih kalau pakai air. Cuman kalau pakai batu mah pasti masih ada aja tuh jejaknya, masih ada sisanya. Nah, sehingga disebutnya kalau menggunakan batu itu mutahhir mukhaffaf, mensucikan yang ringan. Wa yajibul istinja'u 'ala al-fawri 'inda khasyati tanjisu ghairu mahallah. Dan istinja atau cebok itu hukumnya wajib. Istinja atau cebok itu hukumnya wajib, bukan sunnah ya, bukan sunnah, tapi wajib. Dan wajibnya itu bil faur, dengan segera, jangan ditunda-tunda. Ya. Istinja itu dari apa sih? Istinja itu dari apa? Dari kencing atau buang air kecil dan buang air besar, itu istinja. Ya, membersihkan najis dari kencing kita atau buang air kecil dan buang air besar, itu istinja namanya. Ya, sebab yang namanya bersuci itu kan banyak ya. Ada bersuci tadi istinja, ada bersuci dari najis, mensucikan najis. Ada bersuci menghilangkan hadas atau mengangkat hadas. Dan caranya pun berbeda-beda. Ya. Kalau yang mensucikan najis ya berarti itu namanya membersihkan najis atau mensucikan najis. Nah, kalau mensucikan dari kencing dan buang air besar itu disebutnya istinja. Nah, kalau mensucikan untuk mengangkat hadas ya, ada dengan cara wudu, ada dengan cara mandi, dan ada dengan cara tayamum gitu ya. Nah, kemudian syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat istinja menggunakan batu. Tadi disebutkan di awal bahwa syarat istinja menggunakan batu itu ada 8. Jadi nggak sembarangan, ada syaratnya. Kalau di antara 8 syarat yang nanti akan kita sebutkan itu satu saja tidak terpenuhi, maka istinja menggunakan batunya dianggap tidak sah atau batal. Maka ketika istinja tidak memenuhi syarat, istinjanya batal, mau tidak mau, maka harus istinjanya menggunakan air. Tidak boleh lagi dianggap cukup menggunakan batu. Begitu ya.
Kesimpulan akhirnya nanti begitu. Syarat yang pertama dari istinja menggunakan batu yaitu an yakuna bi thalathati ahjar, harus menggunakan paling sedikitnya 3 batu, 3 buah batu. Ya. Paling sedikitnya menggunakan 3 buah batu, 3 biji, menggunakan batu 3 biji, paling sedikitnya. Jadi nggak boleh 2, apalagi 1, paling sedikit harus 3. Atau catatannya au thalathati adhrafil hajar, atau boleh pakai 1 batu, pakai satu batu sebiji, tapi punya 3 sisi, ya, punya tiga permukaan, gitu ya, punya 3 permukaan. Mungkin batunya bentuknya piramid, mungkin, ya segitiga ruang piramid, gitu ya. Jadi batunya punya 3 permukaan, boleh cukup 1 gitu. Tapi kalau batunya yang biasa, yang normal, bulat-bulat lonjong gitu ya, atau yang pipih, itu mah harus 3. Ya, tidak boleh cukup 1, enggak boleh. Harus 3. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu an yunqil mahal. Si batunya atau si 3 batunya, karena kan tadi harus 3 ya, itu harus bisa membersihkan area tempat keluarnya si najis. Ya. Si 3 batunya harus bisa membersihkan semua area tempat keluarnya najis. Artinya kalau 3 batu kurang, ya, kalau 3 batu kurang, artinya dengan 3 batu kok belum bersih, maka harus ditambah 1. Ternyata dengan 4 bisa bersih. Dengan 4 bisa bersih. Maka kalau dengan bilangan 4 genap itu bisa bersih, sunnahnya harus ditambah 1 lagi supaya jadi ganjil. Itu ya, harus ditambah 1 lagi supaya menjadi ganjil. Nah, sebagaimana ini Pak, keluar nih hadisnya nih. Nah, sebagaimana hadis di qaulihi sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bi thalathati ahjarin falau lam yahsul illa bi akthar min ats-thalathati wajabat ziyadatu 'alaiha wa yusannul itaru in hasala al-iqa'u bi syaf'i wal afdal fil kaifiyah. Sebagaimana hadis Nabi istanji, dan hendaknya beristinja siapa kamu bisalasati ahjarin, dengan 3 buah batu. Falau lam yahsul, kalau tidak sampai, illa bi aktsarin minas salasah, kecuali dengan yang lebih banyak dari 3, wajabat ziyadatu 'alaiha, maka wajib menambahi atas 3. Itu kan tadi. Kalau dengan 3 belum bersih, gitu ya, bisa bersihnya dengan lebih dari 3, maka harus ditambah. Ya. Kemudian wa yusannul itar, dan disunahkan untuk mengganjilkan. Ya. Yang disunahkan untuk mengganjilkan. Bisa bersihnya dengan 4, maka harus ditambah 1 lagi supaya jadi ganjil 5. Bisa ganjilnya dengan 6 batu misalnya, maka harus ditambah 1 lagi supaya ganjil jadi 7, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi syarat yang pertama minimal 3 batu, gitu ya. Boleh ditambah, sunnahnya itu ganjil, ya. Dan semua batunya tadi bisa membersihkan area tempat keluarnya si najis. Gitu. Kemudian yang ketiga, an la yajifan najasu,
pada mestinya belum kering apa si najis. Syarat yang ketiga, najisnya belum kering. Sebab kalau udah kering mah nggak bisa dikorek pakai batu. Ya, kalau udah kering mah nggak bisa dikorek pakai batu, gitu ya. Artinya, makanya tadi wajibnya istinja itu dengan segera. Ya mohon maaf itu, yang kuning-kuning itu kagak lama dia kering, gitu. Nggak lama dia kering. Makanya ketika sudah buang air besar, langsung harus istinja. Enggak nemu air di padang pasir, maka cari batu, gitu. Harus segera. Sebab nanti kalau udah kering, mah nggak bisa lagi pakai batu. Mau nggak mau, ya udah, ceboknya ditunda sampai nemu air. Sebab udah nggak boleh. Kalau udah kering, udah nggak boleh lagi pakai batu, gugur syaratnya. Mau nggak mau itu mah nunggu nanti, nunggu ada air. Ya, kalau betah, nggak betah kayaknya. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, wala yantaqilu ay anil mahalli. Ya. Syarat yang keempat, selain si najisnya tadi belum kering, juga si najisnya tidak berpindah dari area keluarnya si najis. Yang keempat, selain belum kering, juga tidak berpindah dari area keluarnya si najis. Ya mohon maaf, ini harus dijelaskan. Ya, kalau buang air besar, kalau bahasa Sundanya mah kekerod salawe. Ya, kekerod salawe itu bahasanya apa itu? Ya itu ya lubang pantat itu ya, lubang pantat itu. Jadi mana sih itu area lubang pantat itu yang disebut mahal tadi adalah yang ketika kita berdiri, ya, itu saling menempel. Si itunya ya saling menempel. Nah, itulah itu yang disebut mahal area. Termasuk nanti syarat yang keenamnya gitu ya. Keenamnya itu wala yujawizu safhata. Nah, ini yang disebut safha. Yang disebut safha itu adalah tadi yang ketika kita berdiri itu saling menempel. Artinya yang tidak saling menempel ketika kita berdiri itu di luar area tempat keluarnya si najis tadi. Artinya ya berarti, nah ini yang kita duduk ini itu kan tidak menempel ketika berdiri. Nah berarti kalau udah belepotan tuh ya, belepotan bahasanya, oleh yang takut itu kalau udah belepotan tuh si najis, maka itu sudah tidak boleh pakai batu. Ya berarti ya mohon maaf kalau buang air besarnya mencret gitu ya, itu mah udah nggak bisa pakai, karena itu mah udah pasti acak-acakan, itu mah udah pasti pindah, udah pasti kena area selain tempat keluarnya najis, gitu ya. Itu syarat yang keempat. Kemudian yang kelima, wala yatra'u alaihi akhar, dan tidak mencampuri kepada si najis, ya, najis yang lain atau sesuatu yang lain. Ya berarti kalau itu kencing, ya, kalau itu kencing, si kencingnya mohon maaf nggak bercampur sama yang belakang gitu, atau sebaliknya yang belakang nggak kecampur sama yang depan, areanya. Ya kalau kecampur maka sudah tidak boleh pakai batu. Atau bukan najis, atau tidak kecampur sama najis tapi kecampur sama yang lain. Ya, kecampur sama yang lain. Misalnya ya kecampur sama makanan atau minuman, ya, mustahil enggak ya?
Ya enggak aja, bisa aja. Atau kecampur dengan apalah benda yang lain yang sekiranya ketika kita lagi buang air itu ada gitu ya. Kecampur tuh sama itu, maka itu juga sudah tidak boleh menggunakan batu. Sebab kenapa? Kalau udah kecampur berarti jadinya belepotan gitu ya. Yang keenam, wala yujawizu sofhata wa hasyafata. Nah ini, dan tidak melebihi gitu ya, tidak mengenai yang melebihi pada area sofhah dan area hasyafatah. Tidak melebihi area sofhah dan tidak melebihi area hasyafah. Yang namanya sofhah tuh baru ingat saya, kalau bahasa sininya mah nggak apa ya, kasar ya, bool gitu ya, lubang bool gitu. Itu hasyafatah, hasyafah apa? Sofhah gitu ya. Itu area itu. Hanya sebatas itu. Jadi kalau keluar dari area itu, maka itu sudah tidak lagi boleh pakai batu. Belepotan tadi itu, apalagi kalau belepotannya sampai ke paha misalnya ya, wah itu mah udah paha, itu udah sama sekali nggak. Gimana pakai batu berapa coba? Itu ya pemborosan dong itu ya. Dan itu nggak boleh, secara fikihnya sudah tidak boleh karena sudah tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Nah, ini mah yang normal aja gitu ya, yang normal aja. Gitu ya. Namanya juga bersuci yang mukhaffaf, yang meringankan tadi. Atau kalau bahasa kitanya alternatif ya. Alternatif, bukan alat utama itu ya. Syarat itu mah bersuci pakai batu itu syarat alternatif gitu ya. Keringanan fikih, keringanan hukum. Iya. Dan juga tidak melebihi hasyafah. Hasyafah itu kalau bahasa Sundanya mah helm baja. Helm baja itu apa? Ya kelamin kita, kepalanya ya, yang bentuknya kayak helm. Kalau udah disunat bentuknya kayak helm, nah itu disebut hasyafah. Nah, hanya sebatas itu, hanya sebatas si kepala, tidak boleh keluar jalur. Najisnya tidak boleh keluar jalur. Kalau keluar jalur ke batangnya misalnya ya, nah, maka itu sebutnya sana tadi belepotan. Nah itu sudah tidak memenuhi syarat, itu sudah tidak boleh pakai batu. Jadi yang boleh cebok pakai batu ketika buang air kecil, yang kalau si najisnya tadi cuman di area si kepalanya doang. Ya kayaknya mah bisa-bisa aja kalau laki-laki mah. Ya bisa-bisa aja. Kita kalau kencing ya normal-normalnya ya begitu. Asal nggak dimainin tuh kencingnya. Kayak anak kecil kencing dimainin, dikeatasin. Nah itu tuh yang bikin belepotan tuh. Atau digambar-gambar, kencing digambar-gambar. Ya, itu yang bikin belepotan. Kalau kencingnya normal-normal aja, mah kayaknya nggak bakal belepotan, nggak bakal keluar dari area tempat keluarnya si najis, si kencing tadi. Gitu. Sebab nanti kalau sudah keluar dari area si najis, si tempat keluar si najis, maka sudah tidak memenuhi syarat untuk cebok atau istinja menggunakan batu. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak mengenai pada si najisnya air. Nah, ini yang ketujuh, enggak kena air. Kalau udah kena air maka gugur, mau nggak mau harus cebok pakai air. Kok bisa sih kena air malah ceboknya pakai batu gitu? Ya udah aja ceboknya pakai air. Ya, itu ada air, kenapa pakai batu? Gitu ya. Makanya kalau udah kena air si najisnya, maka tidak boleh pakai batu. Ah ini mah nggak sengaja kena air hujan. Ya itu malah
sekalian cebok. Ada air gratis tuh, ada air hujan, suci dan mensucikan dari langit itu air hujan. Kayak gitu ya. Ini sengaja atau tidak sengaja ini kecepretan nama orang lain misalnya. Sama itu dia menggugurkan. Terkenai dengan sengaja juga sama menggugurkan syarat, atau kecepretan dari hal lain juga sama menggugurkan syarat ya. Yang terakhir syaratnya itu antakunal ahjar dhahirah. Syaratnya semua batu yang digunakan haruslah batu yang suci. Atau iya, kan ini kan mensucikan. Yang namanya untuk mensucikan, ya harus benda yang suci dan mensucikan. Kalau bendanya nggak suci, dipakai untuk bersuci, ya nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa. Ini kayak orang kayak orang bisu ngebisikin. Ya apa yang dibisikin? Ya gitu kira-kira. Sesuatu yang dia nggak punya tapi diberikan, yang nggak ada. Nah, itu sama halnya kayak gitu. Jadi sesuatu yang dipakai untuk bersuci haruslah yang suci. Ya bukan cuma batu, bahkan air sekalipun. Makanya salah satu syarat sahnya bersuci dengan air adalah airnya harus air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Sebab kalau selain air yang suci dan mensucikan itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air suci tapi tidak mensucikan ada. Ya, air musyammas, ya, itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Gitu ya. Atau bahkan air yang mutanajis, air yang kena najis nggak bisa. Air mustamal itu air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Air mustamal itu suci. Apa itu? Air yang dipakai atau air yang terkena hasil bersuci. Kita wudu, cepretannya kena air yang di ember yang suci. Itu air yang di ember disebut mustamal. Atau sengaja wudu ditampung. Nah, itu tampungannya itu disebut air mustamal. Itu tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Baik mensucikan dari najis, untuk cebok, atau bahkan untuk bersuci lagi nggak boleh. Tapi itu suci, bisa dipakai apa? Dipakai minum, bisa dipakai ngebersihin kotoran yang bukan najis, bisa suci. Air mustamal, air musyammas, air musyammas itu air yang terkena panas matahari atau air yang dimasak, itu air mustamal. Air musyammas. Yang nggak boleh dipakai untuk bersuci itu air yang mutanajis dan air yang mutanajis. Satu lagi ada air namanya air mutaghayyir atau mutaghayyir. Itu air yang sudah berubah. Air yang sudah berubah itu suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Gitu ya. Itu air. Nah, sekarang yang pembahasannya itu batu. Kemudian bagaimana tata caranya sekarang? Tata cara yang baik dan benar. Nah, ini suatu waktu gitu ya. Ini boleh diamalkan. Sebab ini ilmu dan ada hadisnya tadi. Suatu waktu kita kepepet misalnya, apalagi supir ya, yang kerja yang profesinya supir biasanya. Kencing kan suka sembarangan tuh. Turun aja dari mobilnya, bannya dikencingin sambil berdiri lagi, masya Allah. Enggak cebok-cebok kencang, disentilin doang, cetik. Astagfirullah. Mekal batu, kalau emang nggak mau pakai air itu dipeper ke batu. Nah, cara yang baik dan benar itu. Yang pertama, yang enak aja ya.
yang apa, pipis saja. Jadi si batunya kan 3 itu tadi. Yang pertama dari sebelah kanan, itu aturannya tuh. Dari sebelah kanan diputarkan pelan-pelan sampai ke tempat asal mula tadi. Itu yang pertama. Batu yang kedua ke sebelah kiri dibalik. Sunnahnya dibalik. Nah yang terakhir, ini kan udah bersih nih. Kira-kira 2 udah bersih. Nah 1 kan untuk mengganjilkan. Nah ini bolak-balik, kanan, kiri, gitu. Artinya kalau dengan 3 kurang, tambah lagi 2 supaya ganjil, begitu caranya ya. Kanan dulu, baru kiri. Berarti sama, belakangnya gitu. Sebelah kanan dulu, kosedinnya gitu, di kosedinnya, apa, pehper, jadi pehperinnya, gitu ya. Tuh. Kemudian boleh enggak cebok atau bersuci selain menggunakan air, tapi tidak juga menggunakan batu, seperti tisu, ya, tisu. Nah ini ada hukum qiyas, ya, ada hukum qiyas dari bersuci menggunakan bab ini, menggunakan batu. Maka diperbolehkan menurut Imam Nawawi di sini di keterangan syarahnya. Maka diperbolehkan mengkias istinja selain menggunakan batu, tapi yang menyerupai batu, baik secara zat maupun secara sifatnya. Ya, baik secara zatnya maupun secara sifatnya. Kurang lebih harus memenuhi 4 perkara. Yang pertama, ya harus kasar, harus mempunyai permukaan yang kasar. Termasuk batu, ini termasuk syarat kepada batu ya. Batunya tadi selain syarat yang 8 gitu ya, ditambahin oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi gitu ya. Batunya itu harus yang berpermukaan kasar. Tidak boleh yang batu yang licin, nggak boleh. Sebab kalau batunya licin maka tidak bisa membersihkan. Ya, harus batu yang permukaannya kasar, atau bahasa Sundanya mah karadak gitu ya. Karadak kasar gitu ya, kesen gitu, yang kesen. Nah, maka selain batu gitu ya, kalau ada yang berpermukaan kasar atau apa kesen gitu ya, itu juga boleh dipakai untuk cebok gitu ya. Kulit kayu, tapi kudu milih-milih nih, hati-hati, sebab nanti ada kayu yang gatal, salah milih malah jadi gatalan gitu ya, gatal nanti. Jadi yang kasar itu boleh kulit kayu, atau tadi kertas, tisu, khusus tisu toilet, sebab kan tisu kan ada macam-macam ya. Nah kalau khusus yang kertas, tisu toilet itu memang kasar, memang dia kasar. Tapi kalau ceboknya pakai tisu yang untuk wajah, itu kan lembut. Nah itu nggak boleh. Satu, zolim karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu buat muka, tisu yang buat muka, jangan buat cebok, zolim itu. Ditambah yang nggak sah, sebab itu mahal, harus yang kasar. Tisu toilet itu memang dibikin khusus buat di toilet, makanya kasar permukaannya, yang digulung itu loh. Nah itu boleh itu, sebab tadi sifatnya menyerupai batu secara sifat gitu ya. Dan harus suci juga, harus suci. Nanti salah-salah kayak di Arab, ini pembelajaran juga nanti lempar jumroh ya, kan disuruh milihin batu. Awas salah-salah megang, salah-salah milih tai kotoran kambing, karena udah jadi keras-keras kan kejemur. Nah ini sama, ini bukan batu tapi kasar. Siapa tahu itu kotoran hewan. Nah kalau kotoran hewan ya najis, maka itu juga tidak boleh. Sesuatu yang najis dipakai untuk mensucikan najis nggak bisa. Ya, harus yang suci, itu ya. Tadi itu 8 syarat ya cebok atau istinja menggunakan batu. Ya. Dan boleh
cebok menggunakan yang mirip dengan batu secara sifat maupun dat tadi, diantaranya tisu toilet itu boleh. Ya, jumhur ulama memperbolehkan sebab tadi kemiripan sifatnya dengan batu, yaitu sama-sama kasar dan bisa menghilangkan najis gitu ya. Dengan syarat tadi tetap yang 8-8-nya kudu terpenuhi gitu ya. Yang 8 syarat untuk batunya juga harus terpenuhi gitu ya.